dari seluruh presentasi dari seluruh partai politik itu Partai Kebangkitan Bangsa itu yang melampaui presentasi di atas 30% keterwakilan perempuan di seluruh Indonesia. Jadi PKB itu adalah yang partai yang ramah dengan perempuan. Kita harus tetap punya motivasi semangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi bukan hanya duit yang yang dilihat dari seorang calon pemimpin, tetapi sekarang lebih pada kualitas. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Memilih Tribun Lampung. Ya Tribuners, kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yang hadir di studio Tribun Lampung tercinta untuk berbagi pengalamannya nih kepada Tribuners di rumah mengenai perpolitikan di Indonesia. Nah Tribuners, langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Mbak Erlina selaku calon DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa. Halo Mbak Erlina. Halo Mbak Mutiara. Kita warnanya hari ini senada ya Mbak ya, pink temanya ya. Iya, salam cinta. Iya, salam cinta kasih sayang hari ini. Luar biasa sekali. Nah Mbak Erlina ini Tribuners, untuk informasi juga Mbak Erlina ini adalah mantan Wakil Bupati Pesisir Barat Tribuners. Jadi banyak sekali nih yang harus kita korek ya untuk ngobrol bersama dengan Mbak Erlina, karena pasti nanti banyak ilmu dan informasi yang tentunya akan menambah wawasan kita nih Tribuners. Mbak Erlina, sebelumnya mungkin Mutiara ingin bertanya Mbak, sekarang ini kesibukannya ngapain aja sih Mbak Erlina? Oke. Mbak Mutiara, saya nyapa dulu ya. Boleh. Ya, salam hormat, salam sayang, salam kangen semua buat seluruh fans Tribun Lampung yang nanti atau beberapa menit ke depan akan bersama-sama dengan saya. Jadi kalau mau langsung ini langsung aja ya, langsung aja misalnya kalau mau cerita soal keseharian. Iya, saat ini kesibukannya ngapain aja Mbak? Keseharian saya ini penuh dengan anugerah. Wah, kenapa tuh Mbak bisa penuh dengan anugerah? Anugerah buat saya karena memang selama perjalanan riwayat perjalanan dalam hal pekerjaan gitu ya, saya memang selalu berhubungan dengan publik gitu, berhubungan dengan orang banyak gitu. Jadi memang ya ini anugerah yang saya harus jalani. Nah kalau sekarang kan tiap hari nih ketemu mahasiswa, saya hari-hari dosen di Fakultas Hukum di Universitas Malahayati Bandar Lampung. Tahu kan? Tahu. Universitas Malahayati itu ada di Kemiling. Iya. Ya. Daerah Jalan Pramuka situ. Iya, di Jalan Pramuka. Jadi hari-hari saya dari Senin sampai Jumat ini agak sedikit full ini Mbak Mutiara ya. Sibuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi. Sibuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi, tetapi kan tidak hanya bertemu saja. Soal sharing ya, soal sharing pengetahuan gitu ya. Berbagi soal apa sih yang menjadi fokus saya dalam beberapa mata kuliah yang saya ampu gitu. Nah, ya hari-harinya begitu ya. Nah kan ini Mbak Erlina ini sebenarnya dulu pernah menjadi wakil bupati dari Pesisir Barat. Nah boleh diceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai wakil bupati, apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Erlina nih? Mungkin Tribuners mungkin pengen tahu nih Mbak Erlina. Wah kalau diceritain semua pasti panjang. Secara singkat saja mungkin Mbak. Singkat banget. Jadi kalau sebelum saya menjabat sebagai wakil bupati di Kabupaten Pesisir Barat, saya juga pernah di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung selama 7 tahun ya, dari 2008 sampai 2014. Berarti lama juga ya Mbak di KPU. Itu jadi panitia kan? Itu ceritanya jadi panitia dalam hal pemilu. Apakah pemilu pemilihan umum dari ini DPR RI, DPD sampai kabupaten kota, dan pemilihan kepala daerahnya ya gitu. Jadi di 2015 saya selesai 2014 di KPU itu
Kemudian saya diminta ngajar kan, memang jadi dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Oh, pernah di UIN juga? Iya. Sampai saat ini udah saya nggak lagi, karena saya fokus di Malahayati, home base-nya di Malahayati, jadi memang full, memang waktunya di Malahayati. Nah, makanya ada tantangan juga sih ya buat kita perempuan ini kan, apa ya, kayaknya kalau ke dunia-dunia yang penuh tantangan ini kan jarang-jarang kita kemudian ada keinginan, mampu, nggak berani dan lain sebagainya gitu. Nah, saya pada saat ditawari, diminta sama Partai Kebangkitan Bangsa pada saat itu untuk berkontestasi lah ya di pesisir barat. Ya ceritanya panjang lah, kalau diceritain panjang prosesnya gitu ya. Nggak cukup ini waktu kita. Nggak cukup waktunya, tetapi kan kalau secara singkat saya berwasilah bahwa sesuatu itu harus saya kerjakan dengan senang, dengan riang, dengan gembira, tanpa ada beban yang yang harus terlalu berat gitu, tidak gitu. Jadi memang namanya pejabat ya, pejabat, sementara kita kan biasa perempuan-perempuan yang biasa di lapangan lah ya gitu ya, biasa di lapangan. Nah, ini saya menjalani tanggung jawab sebagai pejabat politik di Wakil Bupati Pesisir Barat 2016 itu dilantik, selesai purna tugas itu 2021. Jadi memang 5 tahun, dan saya memang punya komitmen bahwa akan menjaga hubungan baik antara bupati dan wakil bupati sampai selesai gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu komunikasi yang sifatnya mengganggu hal-hal kenegaraan gitu. Nah, itu yang saya jaga betul. Ini soal komitmen ya, soal komitmen kita, dan karena ya sedikit ini juga sih menjadi tantangan juga, karena katanya Erlina itu adalah perempuan pertama di Lampung yang jadi wakil bupati. Ya. Dan saya hitung juga ternyata memang hanya 15 kabupaten kota kan. Terus itu berarti 15 juga dong wakil bupatinya. Wakil bupati yang ada di Lampung ya. Ya, dan memang kebetulan yang perempuan wakil bupati cuma saya kemarin waktu itu. Jadi kalau kata mereka, Mbak ini kan orang biasa yang jadi wakil bupati pertama di Lampung, gitu. Iya, tah gitu ya Pak Sudin. Oh iya benar juga gitu, berdasarkan data ya begitu. Ceritanya kita memang menjalani tanggung jawab ya untuk melaksanakan amanah ya, melaksanakan amanah, tanggung jawab, tetapi dalam hal menata pemerintahan. Ya enggak, artinya kita memberikan kontribusi kita sebagai pejabat negara, khususnya sebagai wakil bupati yang memang ada fungsinya di tata pemerintahan. Di tata pemerintahan itu misalnya kalau bupati itu lebih kepada bagaimana dia ikonnya wilayah itu gitu ya, jadi panutan lah gitulah. Wakil bupati ini kan mendampingi, dia berada dalam satu kolom kalau dalam tata kerja kelembagaan pemerintah itu. Jadi bersama dipilih ya. Harus bersinergi Mbak. Jadi kita ini kan dipilih bersama dalam satu paket gitu, jadi tidak terpisahkan sebetulnya gitu loh. Tapi memang kewenangannya di di pemerintahan itu memang dari sisi aturan gitu, dari sisi aturan. Kalau wakil bupati lebih kepada fungsi pengawasan gitu ya.
melihat bagaimana di internal pemerintahnya begitu. Jadi lebih banyak posisinya membantu gitu ya kan, membantu keluar maupun ke dalam. Keluar itu maksudnya bisa mewakili pemerintahan untuk atas nama pesisir barat gitu, atas nama Bupati Pesisir Barat untuk melakukan komunikasi dan menjalani apa sih yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pejabat politik lah ya, sebagai pejabat di Kabupaten Pesisir Barat. Artinya memang berupaya gitu loh, berupaya semaksimal memenuhi mungkin, ya, semaksimal mungkin. Iya. Nah, Mbak Erlina, ini kan berarti bisa dikatakan nonaktifnya pada tahun 2021. Iya. Nah, setelah itu kan ada spare waktu sampai tahun ini 2 tahun, dan akhirnya pada tahun ini Mbak Erlina ini kalau tidak salah memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD provinsi, betul nggak Mbak? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kenapa akhirnya Mbak kan tadinya seorang eksekutif nih beralih menjadi seorang legislatif gitu. Iya. Apa yang mendasari hal tersebut Mbak Erlina? Ya, jadi memang kita ini kan kalau di searching nama Erlina itu, saya pengen karena saya sekarang memang sebagai dosen gitu. Kalau teman-teman dosen itu kan dipanggilnya akademisi gitu ya. Iya. Pengen juga gitu akademisi gitu. Ternyata di searching itu tetap aja saya ini apa ya, politisi iya, gitu. Dan memang kalau saya karena memang sadar betul bahwa sebagai apa namanya kader partai politik gitu ya, saya konsisten di PKB, di Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sadar bahwa dari sisi aturan alurnya gitu ya, alurnya yang dipersiapkan oleh aturan oleh pemerintah dalam kita memberikan kontribusi pemerintah lewat pemerintahan itu harus itu tadi ya, jalur-jalur yang disiapkan oleh negara. Iya enggak? Kalau memang saya kan concernnya sebagai politisi ya, di politisi itu saya tadinya sebagai panitia, kemudian saya jadi peserta gitu ya gitu. Dan nah sekarang ya kemudian saya tetap konsisten jadi peserta lagi gitu lah, tetapi dalam momen yang berbeda. Nah biasanya kalau Erlina itu lebih apa namanya, berkontestasi itu, tarungnya itu di pilkada gitu ya. Nah sekarang saya apa namanya bersama-sama Partai Kebangkitan Bangsa untuk bagaimana caranya Partai Kebangkitan Bangsa di wilayah Kota Bandar Lampung itu bisa mewakili masyarakat Kota Bandar Lampung gitu ya, menyaring aspirasi, kemudian bisa apa membangun daerah. Ini kan saya bilang nih, Bandar Lampung ini kan kumpulan orang-orang pinter Mbak Mutiara, kumpulan orang-orang pinter, kumpulan orang-orang borju gitu ya, kumpulan orang-orang cerdas ya. Jadi memang tantangannya, saya senang menjalani sesuatu yang penuh tantangan memang gitu ya. Karena dengan tantangan ini akan menambah kemampuan juga tentunya ya. Oh iya, ya kan motivasi kita itu biar katanya tiap hari itu harus ada apa namanya sih, hikmah gitu. Tiap hari itu harus ada tambahan, baik itu pengetahuan, upgrade harus ada kita. Oh iya gitu kan, karena gitu ya, nggak boleh stagnan. Kalau kita diem aja nggak mau melakukan perubahan, nggak mau ada peningkatan soal apakah itu komunikasikah, apakah itu hubungan baik gitu. Saya senang menjalani politik hubungan baik Mbak. Gitu ya. Jadi dengan siapapun kita bisa berkomunikasi, dengan siapapun kemudian kita punya hubungan yang baik. Karena kalau menurut saya ini kalau saya ya, dengan hubungan baik itu kita bisa melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kita bisa menjadi solusi alternatif ya, artinya bisa menjadikan persoalan itu ada alternatif pemecahannya dengan
melakukan komunikasi politik hubungan baik gitu dan lain sebagainya. Jadi memang ya tidak semua memang orang bisa menentukan pilihan lah ya, menentukan pilihan soal lo kok tetap di PKB sih gitu ya. Ya kalau saya sih konsisten di PKB. Emang sudah berapa, maaf ya Mbak, udah berapa tahun Mbak di PKB? Saya sudah lama di PKB semenjak tahun 2015 ya. 2015 saya sudah di PKB ya sampai hari ini. Berarti gitu. sudah kurang lebih 8 tahun. Iya, kurang lebih lah ya. Saya jadi ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2016 sampai 2021 kemarin. Ya, saya mendampingi kepengurusannya Mbak Husnunia Halim di DPW PKB Provinsi Lampung gitu. Jadi memang ini adalah sebuah pilihan buat saya dan pilihan yang tepat kalau menurut saya sih gitu ya. Semoga aja nanti apa yang diinginkan juga bisa berjalan dengan baik ya Mbak Erlina. Amin, ya. amin, amin. Dan Mbak Erlina tadi kan mengenai Mbak Erlina bilang kalau misalkan ingin menjadi politisi yang memang memiliki komunikasi yang baik ya dengan politisi yang lain ya Bang. Iya betul. Apa sih Mbak sebenarnya yang mendasari hal itu Mbak? Ya, jadi kita itu kan sadar betul bahwa partai politik itu adalah salah satu yang disiap sebuah alat untuk menyalurkan aspirasi dalam konteks demokrasi ya di Indonesia. Ini partai politik ini kan menjadi faktor penentu untuk kemajuan negara Indonesia ini kan salah satunya itu ditentukan oleh partai politik. Iya kan begitu? Dalam pemilihan umum aja ya, pemilihan umum apakah di pilpres atau di pemilu legislatifnya, pilegnya gitu ya, itu yang menentukan itu didominasi oleh partai politik. Kenapa saya konsisten di partai politik? Karena saya sadar betul bahwa ini adalah alur dalam konteks demokrasi yang bisa lah. Kalau kita mau jadi anggota dewan ya harus masuk dalam daftar calon anggota dewan dong, kan begitu. Kalau mau menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, artinya di eksekutif, kita harus jadi calon, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kalau mau jadi pilpres juga kan begitu. Iya kan begitu. Memang itulah gitu loh persyaratan. Cuma kita memenuhi syarat atau tidak, gitu ya. Dan kebetulan memang kalau saya salah satu dari sekian banyak 85 orang ini kalau untuk DPRD Provinsi Lampung ya, 85 orang ya yang akan jadi gitu dari kursi yang akan disiapkan oleh DPRD Provinsi Lampung gitu ya. Yang mudah-mudahan salah satunya adalah dari Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Kota Bandar Lampung. Iya kan? Jadi harapannya ya, semua orang itu kan punya target. Seorang petarung lagi, ini bahasanya udah petarung ya, kita ini senang yang begitu-begitu gitu ya. Kalau seorang yang senang dengan tantangan, dia juga pasti punya target-target tertentu yang bagaimana caranya bisa sampai kepada tujuan itu. Ya kan begitu? Tujuan saya untuk Pileg 2024 itu terpilih. Jadi, ya indikatornya kan di KPU nanti pemilih suara terbanyak sesuai dengan aturan yang ada itu adalah Erlina dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 3 gitu kan. Itu yang paling banyak dicoblos maksud saya ya, sama warga Bandar Lampung kan begitu. Tapi Mbak Erlina, sejauh ini kan Mbak Erlina, apalagi kan kita memang berada di wilayah, maksudnya kita ini berada di negara Indonesia ya, sampai saat ini memang sebenarnya kebutuhan atau persentase perempuan di dunia politik itu memang ada kurang lebih 30% ya Mbak ya, yang harusnya. Oke, sebelum kita membahas itu Mbak, tapi sejauh ini
Bagaimana sih Mbak Erlina membagi perannya antara di rumah sebagai seorang ibu gitu kan, sebagai seorang istri, terus juga ini lagi punya aktivitas sebagai seorang akademisi dan akan berlanjut juga kalau misalkan memang terpilih nanti menjadi seorang politisi gitu Mbak. Bagaimana cara Mbak Erlina membagi peran itu gitu sebagai seorang perempuan? Kalau politisi Mbak udah lama saya jalani gitu ya, ya Mbak Mutiara ya. Jadi sebetulnya ini soal kebiasaan ya, dan karakter ini sudah dibangun semenjak saya masih muda. Saya sekarang kan umurnya hampir, saya udah balita nih sekarang. Oke. Ya kan, balita itu mendekati 50 tahun ya nggak? Nah, memang dari muda gitu, saya sudah belajar bagaimana memanage soal waktu, bagi waktu. Jadi memang kalau kata teman-teman kalau di lapangan, Mbak Rina ini kan seorang organisatoris gitu ya. Saya apa namanya, memang dari muda saya kan aktif ya. Saya di ekstra kampus, ekstra atau di intra kampus saya dengan teman-teman di Hima misalnya bantu, tetapi saya memang lebih banyak di ekstra kampusnya. Kita kan berbagi ya. Saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMII gitu, memang dari dulu sudah berlatih Mbak. Jadi berlatih, kuliahnya terus gitu kan, begitu ya. Kita juga kuliah, tetapi saya juga pengen ada nilai plus, nilai dong. plusnya ya. Sebagai seorang mahasiswa, tidak melulu sebagai seorang mahasiswa yang hanya menyelesaikan studi ya sesuai dengan target tepat waktu gitu ya, tetapi saya juga kepengen gitu, karena ada yang saya baca soal apa namanya intelligence, ya kan, dengan emotional question itu lebih ya, kalau bicara soal masa depan gitu ya. Jadi orang yang banyak bergaul gitu ya, banyak apa namanya membentuk jaringan gitu. Ya, emotional lah. Iya, emotional question itu, yaitu selain pinter kita juga harus berkomunikasi dengan banyak orang, karena itulah yang akan menghantarkan kita gitu ya ke depan. Dan teori ini sudah saya jalani gitu ya Mbak, bagaimana memanage waktu itu, ngebagi waktu. Pokoknya saya ini kuliah, saya harus selesai dong kuliah gitu. Tetapi nggak mungkin dong di 24 jam itu kita kemudian baca buku terus gitu kan. Coba tanya sama temen-temen ya, temen-temen yang ada yang sekarang jadi mahasiswa, kalau baca buku dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, kan buntet juga nih kepala gitu ya. Ya, artinya kita ngambil cara positifnya. Saya lebih banyak berkomunikasi atau berorganisasi gitu, yang di dalamnya itu punya namanya komunitas ya Mbak ya. Kalau organisasi itu kan wadah, berkumpul orang dari mana, teman-teman dari mana, kumpul semua. Dan ini yang saya bilang kekuatan komunikasi jaringan. Ya, dengan kita berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak orang, ya selesailah. Kalau soal misal pekerjaan dan lain-lain itu pasti Mbak, karena informasi bisa kita dapatkan dengan mudahnya kalau misalnya kita punya betul itu salah satunya. Kalau kita punya itu tadi ya, kalau saya memang dari dulu semenjak ini saya harus punya hubungan baik dengan semua orang. Jadi kalau kita beraktivitas itu, hidup itu bukan mau cari musuh, tapi cari teman. Nah, cari teman Mbak Mutiara gitu loh. Jadi itu salah satu kemudian yang melatih saya untuk bagaimana menjalani aktivitas yang kalau dibayangin kayaknya sibuk banget, padahal kalau udah kita jalan mah biasa aja gitu. Apalagi kalau udah diatur sedemikian jadinya udah tertata rapi gitu ya Mbak ya. Iya, maksudnya saya bukan orang rapi-rapi banget loh ya. Iya. Iya. Tapi minimal kita
sudah mampu memanage otak kita gitu ya, sebagai sebuah sistem dalam pemikiran kita bahwa saya pagi ini sudah biasa gitu loh, bangun sebelum ini sholat subuh ini segala macam. Kalau orang pengen zikiran, gue juga mau dong ya zikiran segala macam gitu. Masak, ngurus anak ya nggak? Anakmu sekolah loh, mau sekolah macem-macem harus ini, karena kita sudah biasa terlatih dari masa muda gitu. Jadi ini yang membuat kita tetap ya, saya kayaknya umurnya masih 15 ya Mbak ya. Tetap enjoy gitu ya Mbak. Ya, walaupun kalau orang-orang, kalau teman-teman seumuran saya ada ya udah lihat umur lah gitu, mereka ini merasa bahwa ini, bagi saya enggak. Saya kayaknya pernah dengar dulu pendapat Perdana Menteri Malaysia bahwa kita itu semakin tua itu harus punya aktivitas, Mbak. Kalau kita nggak punya aktivitas, itu akan membuat saraf-saraf dalam tubuh kita juga akan kurang gerak ya, kurang banyak apa yang kita pikirin, nggak ada pikiran kita nyantai-nyantai aja, sehingga menimbulkan banyak hal-hal ya yang negatif kemudian menjadi sakit, penyakit dan lain sebagainya gitu. Oke. Mbak Evina, tapi balik lagi ke persentase perempuan nih, 30% gitu kan kalau misalkan di meja parlemen nih, di kursi parlemen. Mbak, tapi kalau dari partai PKB sendiri sejauh ini bagaimana Mbak ngelihat komposisi perempuan gitu, terutama caleg-caleg perempuan ini dari partai PKB, Mbak? Ya, kalau dilihat dari seluruh partai politik, dari seluruh presentasi dari seluruh partai politik, itu Partai Kebangkitan Bangsa itu yang melampaui presentasi di atas 30% keterwakilan perempuan. Ya, ini salah satunya, bukan karena Mbak Nuninya perempuan ya. Ini di seluruh Indonesia. Jadi PKB itu adalah yang partai yang ramah dengan perempuan. Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah partai yang ramah dengan perempuan, sehingga memang teman-teman perempuan saya lihat banyak nyaman gitu ya, berpolitik, melaksanakan aktivitas-aktivitas politik gitu ya, itu di Partai Kebangkitan Bangsa. Makanya saya bergabung di partai politik Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah pilihan tepat kalau buat saya gitu ya, pilihan tepat buat saya. Artinya memang ruang yang disiapkan untuk perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa betul-betul dituangkan hitam di atas putih, kelihatan gitu loh ya di kertas. Kita aja di Kota Bandar Lampung ini yang kader perempuannya udah melampaui dari 30% gitu ya kan. Jadi memang ini komitmen PKB gitu, partai yang nyaman dan ramah untuk perempuan. Artinya kalau bicara soal keterwakilan perempuan, nah ini adalah sebuah kesempatan bagi kita kaum perempuan gitu ya. Kalau kita kepengen 30% anggota legislatif ya, khususnya di Provinsi Lampung itu bisa mencapai target sesuai dengan harapan dari aturan dari undang-undang yang ada, itu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan gitu. Nah, salah satunya itu, kalau kita tidak beraktivitas di dunia politik, gimana kita bisa membantu para perempuan dan problema yang ada ya Mbak ya? Oh iya, jadi kan demokrasi itu kan disiapkan untuk itu. Jadi per komunitas, kalau perempuan ini ya mau diperhatikan orang dalam hal kebijakan lah ya, akan berpihak kepada perempuan, dia perempuannya harus ada di dalam itu, harus ada di dalam lingkaran itu. Betul. Gitu. Kalau kita tidak berada di situ gitu ya, otomatis suara kita itu pasti juga akan
terkendala, ada sedikit batasan, harus melewati ini dulu, harus melewati ini. Tetapi kalau kita berada di dalam situ, kita bisa langsung, ya kan? Langsung mengutarakan aspirasi tersebut. Ya, misalnya harus berpihak soal pendidikan di Provinsi Lampung, misalnya. Kita lihat ini berapa persen ini yang sudah diakomodir oleh pemerintah. Ya kan? Kebijakan itu kan pasti berpihak terhadap anggaran, ketersediaan anggaran, keberpihakan itu ya dalam kebijakan itu begitu. Kalau kita menyampaikan soal komitmen program, soal kemajuan perempuan di Lampung gitu ya, kita akan mendukung kemajuan perempuan di Lampung. Ini kan kebijakan itu harus diikuti dengan keberpihakan anggaran. Berapa persen anggaran yang disiapkan untuk ya kan meningkatkan ya keterwakilan perempuan di Provinsi Lampung, untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas keterlibatan perempuan di Provinsi Lampung, itu udah berapa persen yang disiapkan oleh pemerintah. Kan begitu. Nah, kalau kita masuk di DPRD Provinsi Lampung misalnya, kita kan bisa sama-sama nih di panitia anggaran. Kita bisa cross check, udah nyampe apa belum. Nah, ini yang harus dianalisa itu. Jadi memang pilihan yang tepat lah ya buat. Tapi sejauh ini nih Mbak Erlina, bagaimana melihat peluang Mbak Erlina sendiri di pemilu 2024? Mbak Erlina gitu kan sebagai calon anggota DPRD dari PKB gitu. Melihat peluang di pemilu nanti itu bagaimana Mbak? Kalau bicara soal peluang, semua yang masuk di daftar calon tetap itu punya peluang yang sama sebetulnya ya, tetapi memang soal yang menjalaninya ya kan, pribadi Erlinanya gitu ya, partai yang menaungi para perempuan ini gitu ya kan, mereka mau jalan atau tidak gitu ya. Kalau kita misal, semua orang kan punya cara masing-masing ya. Kalau misalnya saya ini kan ngajar politik hukum ya, jadi bagaimana ada seni, ada cara bagaimana seseorang itu bisa mencapai tujuan yang sudah dia rencanakan, yang sudah dia tetapkan ya kan begitu. Nah, kalau Erlina juga begitu, Erlina juga punya cara ya bersama-sama Partai Kebangkitan Bangsa agar sampai pada target yang ke depan harus ada dari Partai Kebangkitan Bangsa, dari 85 orang anggota dewan di Provinsi Lampung itu harus ada yang perwakilan PKB dari Kota Bandar Lampung. Itu target ya kan. Nah, target itu kalau kita jalani dengan hanya diam ya kan begitu, tidak melakukan gerakan ya kan, artinya yang orang bilang dinamis segala macam bergerak terus itu tidak dilakukan, ya tidak akan tercapai. Karena sekarang masyarakat sudah pada posisi udah masuk ke kategori cerdas sekarang. Kalau kemarin kan gimana kita mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Nah, sekarang pemilih ini khususnya di Bandar Lampung nih ya, pemilihnya udah cerdas-cerdas. Ini faktor ini memang yang sudah di samping teknologi ya, memang wilayah Kota Bandar Lampung ini adalah pusat pendidikan, namanya ibu kota provinsi. Betul. Ya banyak kan? Sekali pusat pendidikan di sini ya. Hampir dipastikan kalau kita lihat dari tingkat pendidikan ya minimal S1 sudah banyak sekarang. Banyak ya. Secara data detailnya saya nggak baca, tetapi menurut saya gitu ya, hampir sebagian besar masyarakat Kota Bandar Lampung itu sudah menempuh pendidikan di tingkatan sarjana. Gitu kan? Anak muda sekarang yang kuliah semua. Tidak mampu untuk kuliah negara, hadir. Ada program beasiswa. Yang mampu bisa reguler, yang tidak mampu bisa pakai beasiswa. Gitu. Artinya akses soal pendidikan ini memang salah satu yang menjadi faktor
salah satu indikator ya yang bisa apa ya menetapkan kalau saya mengklaim bahwa pendidikan politik khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung pemilihnya itu masuk dalam kategori cerdas. Jadi bukan hanya duit yang yang dilihat dari seorang calon pemimpin dari gitu seorang ya. calon pemimpin, tetapi sekarang lebih pada kualitas. Kalau saya melihat begitu, masyarakat ini kan ngelihat nih dari cara misalnya soal menyampaikan gitu ya, menyampaikan informasi. Ini baru hanya menyampaikan saja gitu ya. Orang sudah melihat, oh kalau karakter ini cocok nih saya kayak gitu. Kayaknya kalau gue ini punya harapan, keinginan bisa nih jadi mediator nih, jadi mediator lagi, jadi penyambung lidah gitu, penyambung lidah, bisa nyambung, kayaknya saya ini punya ide soal apa gitu. Nah kalau tidak disampaikan dan tidak ada kemampuan untuk itu, ya sama aja bohong juga gitu, gitu loh. Jadi memang itu kalau menurut saya ini. Tapi Mbak Elina sejauh ini apa aja sih Mbak yang sudah Mbak lakukan mungkin untuk bisa istilahnya memenangkanlah kursi gitu parlemen di pemilu mendatang Mbak? Ya, pertama kalau di internal partai politiknya saya memastikan bahwa saya masuk dalam daftar calon sementara, ya, kemudian memenuhi persyaratan dan ke depan November kayaknya, November awal itu sudah ditetapkan daftar calon tetap. Artinya kita memang salah satu caleg, ya salah satu caleg, bukan bakal caleg lagi gitu ya. Kalau udah itu udah caleg gitu, calon anggota legislatif ya, dengan ditetapkannya dalam daftar calon tetap. Itu di internal ya. Kalau di eksternal namanya kayak Mbak Erlina gitu ya. Mbak Erlina ini kalau kemarin orang masih mengingat saya sebagai penyelenggara, misalnya penyelenggara pemilu, apa bahasa mereka ini, komisioner KPU gitu ya, sebagai panitia lah, sebagai panitia. Nah, jadi atau sebagai tetangga lah, tetangga. Kalau di Kota Bandar Lampung nih, tetangga-tetangga saya di Kota Bandar Lampung misalnya, saya ini orang lama gitu loh di Bandar Lampung, orang lama di Bandar Lampung. Hanya jeda saja kemarin saya di pulang kampung, melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan amanah karena soal tanggung jawab jabatan. Baik. Nah gitu, jadi yang dijalani sekarang banyak bersilaturahmi agar kembali orang tetangga gitu ya. Oh iya, jadi mereka kan nggak nanya kayak tadi aja ditanya, Mbak Lina dari pesisir barat gitu. Oh, saya bilang saya ini semenjak purna tugas, jadi memang balik ke rumah saya di Perumnas Waikandis di Tanjung Senang gitu. Jadi memang saya dari dulu, dari tahun 2002. Tahun 2002, saya 2002 itu sudah berumah tangga, sudah punya rumah di Bandar Lampung gitu. 2002. Mbak Mutiara udah lahir belum? Udah lahir kan? Aku udah lahir, cuman masih lahir. TK aja. Oh, masih TK ya, masih TK. Jadi memang udah lama sekali ya, memang dari waktu kuliah pun Mbak Erlina ini aktif organisasinya, kegiatannya gitu. Dan itu menjadi bekal untuk saat ini bisa sampai di posisi seperti ini ya Mbak Erlina ya. Betul. Semuanya jadi faktor pemacu semangat untuk terus melakukan aktivitas gitu. Jadi setelah ya itulah salah satu hikmah kita berjejaring, hikmah kita itu tadi latihan membagi waktu, berkomunikasi, berinteraksi, ya, berorganisasi, ya, kemudian juga berdampak terhadap aktivitas-aktivitas, apakah dalam pekerjaan, ya, apakah dalam pergaulan gitu ya,
apakah dan lain-lain, semuanya pasti kan ada dampak, ada reward tersendiri gitu. Jadi bagi saya ya itu, kalau orang susah nyari kerjaan ya, kalau kita ya karena apa namanya, kita punya teman tadi banyak, ya minimal sambil ngobrol, aduh gue ini lagi nggak punya kerjaan gitu misalnya, gitu ya kan. Jadi sebuah kemudahan, loh misalnya kan Mbak Erlina kan S2-nya Magister Hukum. Oh iya, saya bilang saya Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Jadi biar perjalanan karir saya di Komisi Pemilihan waktu itu, Komisi Pemilihan Umum waktu itu, dalam menyelesaikan beberapa terkait sengketa, yaitu kan berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan produk-produk, aturan-aturan gitu ya, yang saya juga kan harus banyak belajar. Nah ini yang saya bilang gitu, kalau sekarang kita jadi dosen gitu ya, kalau dulu kita nggak seberapa ngeh gitu soal terkait persoalan-persoalan hukum, dihubungkan dengan konsep, dihubungkan dengan teori, bagaimana kita menganalisa yang terjadi di masyarakat itu seperti apa dan lain-lain. Ini kan kemudian semuanya saling support gitu. Jadi salah satunya itu ya, jadi tidak menutup ruang gerak. Jadi kita banyak pilihan saya untuk menjalani politik hubungan baik itu tadi akan memberikan ruang gerak yang luas bagi kita, khususnya kita sebagai perempuan. Kita pasti apa namanya, punya teman-teman gitu di jalur masing-masing. Di akademisi kita harus lebih kritis, di teman-teman yang memang mereka fokus di politik kita juga tidak asing bagi mereka, karena memang kita adalah teman yang komunikasinya cukup baik lah gitu, cukup baik. Kalau baik banget kita nggak tahu, itu penilaian dari orang lain gitu ya. Tapi sejauh ini optimis nggak sih Mbak Erlina untuk bisa memenangi gitu kontestasi pemilu 2024? Saya selalu optimis dalam berbagai hal gitu loh. Saya tidak mau mengecilkan pikiran yang saya punya gitu ya. Jadi kalau saya pengen meraih sesuatu, iya kan? Betul. Pengen meraih sesuatu, saya memang selalu berpikir positif. Saya selalu optimis bahwa jalan yang satu tertutup akan terbuka jalan yang lain gitu ya. Jadi pada saat kita dulu, saya kepengen betul jadi komisioner KPU Provinsi Lampung. Maksud saya pengen konsisten di profesional kan waktu itu. Tetapi kan jalan yang lain, jalan di KPU Provinsi itu tertutup, saya terbuka di jalan yang lain gitu ya. Saya diminta sama PKB untuk apa namanya, tarung di pesisir barat gitu ya. Saya nggak tahu itu dari mana mereka menilai sisi di Erlinanya gitu ya. Tetapi menurut mereka saya yakin kamu mampu gitu. Itu penilaian orang lain. Padahal saya waktu itu kan belum merasa yakin loh. Saya ini siapa? Kan begitu ya. Kalau kata orang Lampung, kita ya enggak. Iya. Emang apa gua gitu ya. Tetapi kan itulah yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa orang yang beraktivitas di dunia publik ya, beraktivitas berhubungan dengan orang banyak dalam kesehariannya, kita pasti ada yang memberikan penilaian. Nah itulah kenapa saya minta kepada teman-teman saya gitu ya, kolega, jaringan, adik-adik mahasiswa untuk selalu menjalin hubungan baik dengan siapapun. Karena itu nanti jadi ladang rezeki kita, bisa jadi gitu ya Mbak Erlina. Iya. Nah gitu. Mbak Erlina, ini di penghujung podcast ini Mbak Erlina, karena kita sudah ngobrol cukup panjang juga, apa nih Mbak pesan dan kesan yang ingin disampaikan Mbak Erlina mungkin kepada Tribuners di rumah? Ya, jadi ini closing statement nih ceritanya. Jadi para penonton Pans Tribun
Tribuners ya. Tribuners di seluruh wilayah. Iya, di seluruh Indonesia kita. Di seluruh Indonesia. Di seluruh provinsi ada. Di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia. Ya, saya kepengen kita sebagai siapapun, apakah saya dipotret sebagai seorang perempuan, ya kan? Apakah dipotret sebagai seorang warga negara atau dipotret kalau di pemilu sebagai caleg perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 3 misalnya, ya, kita harus tetap punya motivasi semangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik agar kita ini tetap punya peran, apakah di internal, di dunia domestik ya, di keluarga gitu ya. Begitu juga di dunia luar, di dunia publik. Kita harus menempatkan posisi bahwa kita ada sedikit kontribusi, walaupun belum banyak, belum bisa banyak, misalnya dimulai dari yang kecil dulu, tetapi tetap bahwa kita harus pahami dulu, ya, kita harus selalu optimis apa yang kita jalani. Kita jangan sampai kemudian bilang bahwa saya paling nggak suka kalau orang ngomong nggak bisa gitu. Oh dia bilang, kalau saya nggak, kalau ditanya orang saya bisa gitu ya. Soal apakah saya bisa atau tidak pada saat melaksanakan, saya harus tanya. Itulah nilai plusnya gitu ya. Jadi kayak sekarang gitu, saya menjalani sebagai calon anggota legislatif, yang saya pahami bahwa ya, di pilkada dan di legislatif itu beda. Bedanya kalau di legislatif, walaupun bukan pemilik suara terbanyak, diberikan ruang oleh undang-undang, ya kan? Pada saat misalnya akan di internal partai politik, apakah PAW, apakah sesuatu ya yang memang diatur oleh undang-undang, itu masih ada ruang kita, kan begitu kalau di pileg. Tetapi kalau di pilkada, kalau kita sudah kalah gitu ya, sudah kalah. Saya ini udah 2 kali loh Mbak berkontestasi, bertarung di pemilu legislatif. Iya kan? Kalau di pilkada, karena memang berdasarkan pasangan calon, kalau dia tidak masuk, ya sudah tidak masuk. Tetapi kalau di pemilu legislatif ada ruang. Pada saat kita tidak masuk gitu ya, ya inilah yang kemudian membangun kesadaran kita bahwa akan tetap kita ada peluang, tidak 5 tahun ini, 5 tahun ke depan gitu ya, kita akan dicatat dan terlihat nanti, oh iya Mbak Erlina ini yang kemarin dia ngomong sudah melakukan sosialisasi, misalnya sudah melakukan pendekatan, sudah merebut hati masyarakat Kota Bandar Lampung. Ya saya kan berharap ya masyarakat Kota Bandar Lampung ini bisa menjatuhkan pilihan ya dari hati ya, kemudian dituangkan dalam bentuk perbuatan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, datang dan hadir ke TPS dengan motivasi mau ya, salah satunya untuk DPRD provinsi, kepengennya suara saya ini bisa saya sampaikan lewat Mbak Erlina, lewat Erlina SPMH dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dia sudah menentukan pilihan. Itu adalah sebuah apa ya, harapan pada saat kita sudah melakukan itu tadi, pendekatan, sosialisasi, ada chemistry, hubungan baik gitu loh. Saya kenal loh dengan orang itu lewat teman saya kenal langsung loh gitu ya, saya yakin gitu ya, saya bisa percayakan karena yang milih misalnya dia kan sudah tidak mungkin saya jadi anggota dewan karena dia tidak masuk dalam DCT. Nah hari ini yang masuk dalam DCT itu yang ada di dalam daftar pemilih ya, calon anggota DPRD Provinsi Lampung untuk daerah pemilihan Bandar Lampung, ya kan,